Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, sekarang Mbah sedang ngopi ya, kopi hitam, dan juga ditemani oleh jarum coklat. Ini bukan iklan sponsor ya, tapi memang dengan ngopi kita bisa lebih santai, apalagi untuk belajar tentang elektronik agar tidak mudah depresi ya. Oke, dalam video ini Mbak akan jelaskan bagian-bagian dari receiver parabola. Ini salah satunya merek Primasat. Untuk receiver yang lain itu sama ya, bagian-bagian atau blok-blok yang ada di dalam receiver. Semua receiver itu memiliki 3 buah blok. Yang pertama ini ada blok power supply. Yang kedua ini ada blok mainboard, dan yang ketiga ini ada blok panel display. Oke, sekarang Mbak akan jelaskan sedikit tentang masing-masing blok yang ada di receiver parabola. Yang pertama ini ada blok power supply. Fungsi dari blok power supply ini untuk memberikan supply kepada kedua blok ini, yaitu blok mainboard dan juga blok panel display. Tegangan output dari power supply ini itu bervariasi ya. Ada yang menggunakan 5 volt, 20 volt, dan juga 13 volt. Itu umum 3 buah tegangan ya umumnya. Ada yang menggunakan 3,3 volt. Itu tergantung dari jenis power supply. Kalau di sini menggunakan tegangan, kita bisa lihat ya di mainboardnya. Nah, di sini ini menggunakan 3,3 volt, ground, 15 volt, dan juga 20 volt. Untuk 3,3 volt itu mensuplai IC ini, IC SDRAM ya. Terus mensuplai IC microcontroller, IC flash memory, dan juga mensuplai IC tuner. Itu tegangan 3,3 volt mensuplai 4 buah IC. Sementara untuk tegangan 15 volt yang ini itu untuk mensuplai tuner. Jadi ketika kita memilih siaran vertikal, maka 13 volt itu akan keluar. Ini 15 volt ya, tapi diperkecil oleh beberapa rangkaian, yaitu rangkaian step down menjadi 13 volt. Dan untuk tegangan 20 volt itu untuk mensuplai polaritas horizontal sebesar 18 volt. Jadi ini 20 volt nanti diperkecil menjadi 18 volt melalui ini ya, 2 buah transistor. Itu tergantung ya, ketika kita memilih siaran polaritasnya vertikal, maka tegangan yang keluar di sini 13 volt. Jika kita memilih polaritas yang horizontal, maka tegangan yang keluar dari sini itu 18 volt. Itu berbeda ya setiap channel polaritasnya. Oke, kembali lagi ke bagian power supply. Di sini ada IC, ini namanya IC PWM, untuk memberikan frekuensi kepada trafo switching. Jadi trafo switching akan berosilasi menggunakan IC PWM ini dan mengaktifkan tegangan sekunder. Lalu di sini ada beberapa dioda dan juga ada beberapa elko untuk penyearah dan juga untuk memfilter tegangan yang keluar dari power supply ini.
setelah keluar tegangan, tadi Mbah sudah jelaskan ya, bahwa 3,3 volt untuk mensuplai IC SDRAM, IC microcontroller, IC flash memory, dan juga IC tuner. Jika tegangan yang keluar ini misalkan PSU-nya itu 5 volt, maka di sini ada ini IC regulator ya. Regulator 3,3 volt. Jadi tetap IC ini membutuhkan supply 3,3 volt. Lalu di blok yang ini panel display, katakan panel display ya, agar mudah untuk belajar. Ini hanya untuk sekedar informasi bahwa ketika kita melihat satu buah channel, maka display yang tertera di sini adalah angka, misalkan RCTI di angka 1, maka display di depan itu angka 1 dan memberikan informasi sinyalnya berapa yang diperlihatkan ya. Dan juga di sini ada tombol volume, tombol untuk memindah, tombol menu. Ini hanya sekedar sebagai pembantu ya, panel display ini. Walaupun kita cabut, tetap ini bisa aktif, kedua blok ini bisa aktif. Cuman tidak ada informasi untuk memudahkan kita bahwa sinyalnya itu ada atau keadaan receiver ini hidup atau mati. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari Mbah ya tentang receiver parabola. Mungkin di video selanjutnya Mbah akan jelaskan secara lebih detail lagi tentang apa itu bagian-bagian dari power supply, bagian-bagian dari mainboard, dan bagian-bagian dari panel display. Karena ini hanya video pengenalan saja, mungkin di video selanjutnya ya. Untuk itu dukung terus ya channel Mbah agar bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk berbagi kepada anak cucu Mbah, khususnya anak cucu Mbah yang hobi elektronika ya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.